Suara mesin molen berputar pelan, mencampur semen dan air dalam irama monoton. Udara pagi di proyek Hotel Skyline terasa hangat, dipenuhi bau besi, debu semen, dan teriakan para pekerja yang bersahutan. Burung-burung berterbangan di antara kerangka bangunan yang menjulang, seolah ikut menyaksikan manusia menantang langit dengan besi dan beton. Pak Sardi sudah tiba sejak matahari baru menembus kabut. Umurnya 50 lebih sedikit, tubuhnya kurus tapi berotot, kulitnya menggelap oleh matahari. Ia bekerja sebagai tukang besi, orang yang bertugas menyatukan batang-batang baja menjadi tulang bangunan. Ia dikenal pekerja keras, jarang mengeluh, dan selalu membawa bekal kopi hitam di termos kecil. Kalau semangat mulai turun, minum ini, biar tangan gak gemetaran, katanya pada rekan-rekannya sambil tersenyum. Hari itu, lantai 14 mulai dikerjakan, lantai tertinggi sejauh ini. Dari atas, kota terlihat kecil seperti miniatur, atap rumah, jalan raya, sungai yang berkilat di kejauhan. Angin di ketinggian berhembus kencang, membuat bendera proyek berkibar keras. Beberapa tukang menolak naik, takut pada tinggi dan tali pengaman yang sudah usang. Tapi tidak dengan Pak Sardi. Ia terbiasa. Ia yang paling berani berjalan di atas rangka baja hanya selebar telapak kaki. "Pak, hati-hati. Anginnya kencung," teriak Bayu, mandor muda yang baru beberapa bulan memimpin. Sardi hanya melambaikan tangan. "Udah biasa, yuk. Kalau nggak berani tinggi, jangan jadi tukang besi." Ia tertawa pendek, lalu menekuk besi dengan palunya, ritmis, keras, dan mantap. Suara itu menjadi detak jantung proyek, palu, besi, napas, dan angin. Di bawah, para pekerja lain melanjutkan aktivitasnya. Suara molen bercampur dengan siulan, tawa, dan musik dangdut dari radio tua di pojok gudang. Hari itu terasa biasa, sama seperti hari-hari sebelumnya. Tak ada yang aneh. Tak ada firasat buruk. Sekitar pukul 10, matahari sudah tinggi. Angin semakin kencang. Raka, mahasiswa magang yang bertugas mengambil dokumentasi, menengadah dari bawah dan melihat Pak Sardi di atas rangka baja. Dari kejauhan, sosok itu tampak seperti bayangan hitam di tengah cahaya. Ia mengangkat palu, memukul, lalu berhenti sebentar. Raka sempat mengangkat kamera, tapi tak jadi memotret, karena saat itu terdengar suara dentingan keras. Logam bergetar. Suara jeritan singkat memecah udara. "Sardi." Tubuh itu jatuh. Secepat bayangan, seakan dilepaskan dari genggaman langit. Orang-orang berlari, menjerit, ada yang spontan berdoa, ada yang tak sanggup menatap. Tubuh Pak Sardi menghantam lantai bawah dengan bunyi berat, seperti karung basah. Helmnya terpental beberapa meter, retak. Semua menjadi hening. Molen berhenti, radio diam, burung-burung terbang menjauh. Hanya suara angin yang masih berputar, mengguncang bendera proyek yang kini tampak layu. Bayu berlari mendekat, lututnya gemetar. "Pak!" "Sardi, astagfirullah." Beberapa pekerja menutup tubuh itu dengan terpal biru. Darah merembes keluar, membentuk pola tak beraturan di lantai semen yang baru dituangkan pagi tadi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang menangis. Mereka hanya menatap dengan mata kosong. Raka berdiri beberapa langkah di belakang, kamera tergantung di lehernya. Ia masih bisa mendengar gema suara besi yang jatuh, dan entah kenapa, terasa seperti suara itu belum berhenti. Dari atas sana, logam yang bergoyang tadi masih berdenting pelan, seperti seseorang yang belum selesai bekerja. Sore itu, proyek ditutup.
semua pekerja dipulangkan. Polisi datang, mengambil foto dan mencatat kronologi. Kabar menyebar cepat. Seorang tukang jatuh dari lantai 14, meninggal seketika. Bayu duduk di tangga, memandangi helm kuning yang pecah di ujung proyek. Di dalamnya masih ada sedikit pasir, dan percikan darah yang mengering. Di antara desau angin, terdengar bunyi logam kecil memukul-mukul, entah dari mana asalnya. Tok, tok, tok. 3 kali, perlahan, teratur, seperti palu menepuk besi. Padahal proyek sudah sepi, dan semua alat kerja telah dikunci di gudang. 3 hari setelah kecelakaan itu, proyek Hotel Skyline masih tertutup. Di depan pintu masuk terpasang garis kuning bertuliskan, dilarang melintas dalam penyelidikan. Spanduk proyek yang biasanya berkibar sekarang melambai lemah, berdebu, dan kusam. Langit mendung seakan ikut berduka. Angin yang biasa membawa bau semen kini beraroma lembab dan besi karat. Raka datang pagi itu bersama Bayu, mandor yang masih terlihat pucat. Mereka diminta oleh perusahaan untuk membantu tim investigasi mendokumentasikan lokasi kejadian. Polisi sudah selesai olah TKP, tapi garis kuning masih dibiarkan terpasang, seperti pengingat akan sesuatu yang belum tuntas. "Jangan naik ke atas dulu, ya, nak," kata Bayu lirih. "Kita mulai dari bawah aja. Foto-foto dulu yang aman." Raka mengangguk. Kamera digantung di lehernya, tangan sedikit gemetar. Ia menatap ke arah lantai tempat Pak Sardi jatuh. Masih ada bekas darah yang tak sepenuhnya hilang meski sudah disiram air berkali-kali. Warnanya berubah menjadi coklat gelap, menempel di pori-pori semen baru. Di sebelahnya, ada helm kuning retak yang kini disimpan di kantong plastik transparan, bukti kecelakaan kerja. Suasana proyek hening. Tak ada suara molen, tak ada palu, tak ada tawa para tukang yang biasa bersahut-sahutan. Hanya bunyi dedaunan dan seng yang bergetar tertiup angin. Raka berjalan perlahan sambil memotret dari berbagai sudut. Setiap jepretan terasa berat, seolah udara di sekitar menyerap cahaya. Bayu berdiri tidak jauh, menatap ke atas, ke lantai 14. Dia jatuh dari situ, gumamnya. Padahal udah kuingatkan, angin di atas kenceng banget hari itu. Tapi dia maksa. Katanya, kalau takut tinggi, jangan kerja di sini. Bayu tertawa hambar, lalu diam lagi. Dia orang baik. Rajin. Gak pernah ngeluh. Sekarang rasanya proyek ini sepi banget tanpa dia. Raka menurunkan kameranya. "Pak, waktu kejadian. Bapak lihat langsung?" Bayu menggeleng pelan. Cuma dengar suara besi jatuh. Pas aku nengok, dia udah gak kelihatan. Ia menghela napas panjang. Yang aneh cuma satu. Waktu itu angin tiba-tiba berhenti sebentar, pas dia jatuh. Kayak udara pun ikut diam. Habis itu langsung ribut lagi. Mereka berdua terdiam. Dari arah gudang terdengar bunyi logam jatuh, klang. Refleks mereka menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya rantai pengaman yang menggantung dan berayun pelan. Bayu menelan ludah. "Pasti tikus," katanya cepat, walau nada suaranya ragu. "Udah 3 hari gak ada orang kesini, wajar kalau hewan masuk." Raka mencoba tersenyum, meski jantungnya berdebar. Ia melanjutkan memotret bagian-bagian lain. Setiap kali shutter kamera berbunyi, gema suaranya terasa panjang dan berat, memantul di ruang kosong. Menjelang siang, mereka selesai. Bayu menutup buku catatan dan bersiap pulang. Tapi Raka masih berdiri,
menatap ke arah tangga yang menuju lantai atas. Dari bawah, ia melihat sesuatu bergerak di antara celah besi, seperti bayangan orang berjalan perlahan di lantai 14. Bukan bayangan daun, bukan pantulan cahaya. Gerakannya teratur, langkah demi langkah, lalu berhenti di tepi bangunan. "Pak Bayu," Raka berbisik, menunjuk ke atas. "Ada orang di situ?" Bayu menatap sekilas. Tak ada siapapun. "Udah, ayo. Nanti sore aja balik lagi, biar rame-rame. Aku nggak suka tempat ini kalau sepi." Raka menoleh sekali lagi sebelum turun. Lantai 14 tampak kosong. Tapi saat ia mengarahkan kamera secara refleks dan menekan tombol, suara klik terdengar, lalu ia melihat hasil fotonya di layar. Ada sosok samar berdiri di pinggir rangka besi. Tubuhnya tegap, mengenakan helm kuning, menunduk ke bawah, ke arah tempat mereka berdiri. Sore itu, Raka menyimpan kamera tanpa berkata apa-apa. Dan ketika mereka menutup pagar proyek, suara samar terdengar dari atas, terbawa angin. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, seolah seseorang sedang memalu besi di ketinggian. 2 minggu setelah kecelakaan, proyek Hotel Skyline mulai hidup kembali. Garis kuning sudah dicabut, bendera proyek kembali berkibar, dan suara mesin molen terdengar lagi. Tapi bagi mereka yang bekerja di sana, ada sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih berat, seperti ada yang ikut bernafas bersama mereka. Raka kembali ke lokasi, kali ini untuk membantu bagian dokumentasi lanjutan. Ia datang pagi-pagi, dan melihat para tukang mulai menaikkan besi ke lantai atas. Mereka bekerja lebih hati-hati dari biasanya. Tak ada lagi yang bercanda di ketinggian, tak ada tawa keras. Yang terdengar hanya denting palu dan hembusan angin. "Beda, ya, suasananya," bisik Raka pada Bayu. Bayu hanya mengangguk. Sejak Sardi jatuh, gak ada yang mau kerja sendirian. Semua minta ditemani. Ia menepuk bahu Raka. "Kalau kamu naik buat foto, tunggu aku aja. Jangan sendirian ke atas." Raka menurut. Tapi siang itu, ketika Bayu sibuk memeriksa laporan di bawah, Raka memutuskan naik sebentar untuk memotret rangka baja yang baru dipasang di lantai 12. Ia naik perlahan melalui tangga besi. Setiap langkahnya berderit, memantulkan suara ke seluruh bangunan. Udara di atas lebih dingin dari biasanya. Ia mengambil beberapa foto, lalu berhenti sejenak. Suara palu terdengar dari atas, tok tok tok. Teratur, tenang, seakan seseorang sedang bekerja. Raka menatap ke arah tangga yang menuju lantai 14. "Pak Bayu," panggilnya. Tak ada jawaban. Ia mendengarkan lagi. Suaranya jelas, tidak seperti gema. 3 ketukan, jeda, lalu 3 ketukan lagi. Raka menelan ludah, mendekati tangga, dan melihat ke atas. Hanya cahaya putih matahari masuk dari sela dinding setengah jadi. Tidak ada bayangan, tidak ada manusia. Lalu tiba-tiba, suara itu berhenti. Keheningan menggantung. Dari ujung pandangannya, sesuatu meluncur turun perlahan. Sebatang palu jatuh dari atas, menghantam lantai semen di dekat kakinya dengan bunyi berat. Dum! Raka mundur kaget. Ia menatap ke atas lagi, tapi tetap kosong. Palu itu tua, gagangnya berlumut semen kering, dan di ujung besinya terdapat noda karat berwarna kecoklatan. Ia menatapnya lama, merasa seperti benda itu dikenalnya. "Raka, ngapain di situ?" Suara Bayu memecah keheningan dari bawah. Raka menoleh cepat,
lalu memungut palu itu. "Pak, ini jatuh dari atas." Bayu mendongak, wajahnya menegang. "Gak ada orang di atas, Nak. Semua lagi makan di bawah." Mereka saling diam beberapa detik. Lalu Bayu berjalan mendekat, mengambil palu itu dari tangan Raka, dan menatapnya lama. "Ini palunya Sardi," katanya pelan. "Kupikir udah hilang waktu kejadian." Keduanya tidak berbicara lagi. Bayu menaruh palu itu di dalam kotak peralatan dan menguncinya rapat-rapat. Namun sepanjang sore, setiap kali seseorang memukul paku atau besi, selalu terdengar satu ketukan tambahan di sela-sela irama kerja mereka, datang dari tempat yang lebih tinggi, dari arah lantai 14 yang masih belum disentuh siapapun sejak hari jatuhnya Sardi. Malamnya, saat semua pekerja sudah pulang, satpam proyek bernama Deden berkeliling memeriksa area. Ia berjalan sambil menyalakan senter, memastikan tak ada api atau alat yang tertinggal. Ketika ia melewati area lift yang belum dipasang, terdengar suara logam beradu, pelan, namun teratur. Deden menghentikan langkahnya. "Halo? Ada orang?" Tak ada jawaban, hanya angin berhembus. Lalu ia mendengar suara itu lagi, kali ini diikuti bunyi langkah berat, seperti sepatu proyek yang menapak pelan di lantai atas. Deden menyorotkan senter ke tangga. "Pak Bayu? Raka? Masih ada di atas?" Tidak ada yang menjawab. Tapi saat ia menunduk, ia melihat sesuatu di debu lantai. Jejak sepatu proyek yang masih basah semen, menuju tangga naik, dan berhenti di anak tangga ke-13. Ia menatap lama. Udara tiba-tiba terasa dingin. Dari atas sana, samar-samar terdengar suara palu dipukul 3 kali lagi. Tok, tok, tok. Lalu sunyi. Sangat sunyi, hingga hanya detak jantungnya sendiri yang tersisa. Hari itu, langit tampak lebih pucat dari biasanya. Awan menggantung rendah di atas kerangka hotel yang belum selesai, menutup sebagian cahaya matahari. Proyek berjalan lebih lambat. Banyak tukang yang izin sakit atau memilih pindah ke proyek lain. Entah kenapa, hampir setiap malam sebelum itu, mereka mendengar suara palu dari lantai tertinggi. Dan setiap pagi, ada saja alat yang berpindah tempat tanpa penjelasan. Bayu berusaha keras menjaga semangat tim. "Jangan mikir yang aneh-aneh. Angin kenceng, suara pantulan, itu aja," katanya tegas. Tapi dalam suaranya sendiri, ada keraguan. Raka datang membawa kamera dan tripod. Ia diminta mendokumentasikan progres lantai ke-13 dan 14, lantai paling atas. Sejak kecelakaan Pak Sardi, tidak ada yang mau naik sendirian ke sana. Tapi siang itu, demi laporan arsitektur, Raka harus melakukannya. Bayu berjanji menyusul, tapi ia masih sibuk menandatangani laporan pengiriman material di bawah. "Cepat aja, ambil foto seperlunya," pesan Bayu. "Kalau udah, langsung turun. Jangan lama-lama." Raka mengangguk. Ia naik perlahan. Tangga berderit, suara sepatunya menggema di lorong yang belum dipasang dinding. Udara makin dingin, lembab, dan berbau logam karat. Di setiap anak tangga, ia mendengar gema suaranya sendiri. Tok, tok, tok. Tapi kadang terasa seperti ada satu langkah tambahan mengikuti dari belakang. Ketika sampai di lantai 14, suasana hening sekali. Angin berdesir lembut, membawa debu dan serpihan kertas plastik. Dari ketinggian itu, kota di bawah terlihat seperti peta kelabu. Raka menyiapkan kameranya, menaruh tripod, lalu mulai mengambil foto struktur baja, tiang penyangga, dan bagian atap. Klik, klik,
Klik. Setelah beberapa kali jepret, ia berhenti. Entah kenapa, kamera seperti menangkap sesuatu yang bergerak cepat di sisi bingkai. Bayangan melintas, samar, di antara kolom besi. Raka memicingkan mata, menatap langsung. Kosong. Tak ada siapapun. Hanya kain terpal yang bergerak tertiup angin. Ia menghela napas, tersenyum kaku. Angin, cuma angin. Ia memotret lagi, tapi kali ini kamera tiba-tiba bergetar sendiri. Gambar yang terekam tampak buram. Lalu muncul satu frame yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Di layar kecil itu, tampak siluet seorang pria memakai helm kuning, berdiri di ujung rangka baja. Tubuhnya sedikit membungkuk, seolah sedang melihat ke bawah, ke arah tempat Pak Sardi dulu jatuh. Raka menatap layar itu lama, tak berkedip. Ia menurunkan kamera, melihat ke arah ujung lantai. Tidak ada siapapun di sana. Tapi angin tiba-tiba berhenti. Udara mendadak sunyi, seperti semua suara tersedot keluar dari dunia. Di sudut lantai, helm kuning tua tergantung di potongan besi, bergoyang pelan. Helm itu retak di satu sisi, seperti pernah terbentur keras. Raka melangkah mendekat perlahan, napasnya makin cepat. Ia mengangkat helm itu, dingin sekali, seperti logam yang baru keluar dari air es. Di bagian dalamnya, tertulis dengan spidol hitam, Sardi. Raka menelan ludah. Ini helm dia. Lalu, dari arah belakang, terdengar 3 ketukan logam. Tok, tok, tok. Suara itu datang dari tiang baja di mana helm tergantung tadi. Pelan tapi tegas, seperti seseorang sedang bekerja di sisi lain rangka. Raka spontan menoleh. Tak ada siapapun. Tapi ketika ia melihat ke tanah di dekat kakinya, ia membeku. Ada bekas tapak sepatu proyek di debu semen, mengarah menjauh darinya, dan berhenti tepat di tepi lantai, di tempat kosong tempat bayangan itu berdiri tadi. Raka melangkah mundur. Tangannya gemetar saat menaruh helm itu kembali. Ia menatap ke bawah, ke arah kota yang jauh di bawah sana, dan seolah bisa mendengar gema samar seorang lelaki yang bersenandung, seperti sedang bekerja sambil bersiul. Angin kembali berhembus. Helm kuning itu jatuh sendiri, menggelinding pelan ke arah tepi lantai, lalu berhenti di pinggir, miring keluar, seperti menunggu seseorang untuk memakainya lagi. Raka tidak berani menatap lebih lama. Ia segera turun, langkahnya terburu-buru, jantung berdetak kencang. Namun ketika ia menoleh sekilas sebelum melewati tangga, ia melihat sesuatu di refleksi kaca setengah jadi di sisi dinding. Sosok itu berdiri jauh di belakangnya, samar, seperti bayangan debu, memegang palu di tangan kanan, memalu tiang baja perlahan. Tok, tok, tok. Hari berganti, proyek tetap berjalan. Tapi meski mesin molen berputar dan suara palu terdengar dari pagi sampai sore, rasa aneh itu tidak pernah hilang. Setiap sore menjelang maghrib, udara di proyek menjadi dingin tanpa alasan. Para tukang sudah terbiasa, tapi mereka selalu berhenti bekerja ketika cahaya matahari mulai redup. Tak ada yang mau naik ke atas saat langit mulai gelap. Suatu sore, Raka duduk di bawah tenda kecil, menatap laptopnya yang berisi hasil foto-foto dokumentasi. Ia memperbesar gambar lantai 14. Di salah satu foto, di balik tiang baja, masih tampak samar siluet lelaki berhelm kuning. Gambar itu tidak jelas, tapi cukup untuk membuat tengkuknya dingin. Ia menatapnya lama, lalu menutup laptop pelan. Di sampingnya, duduk seorang tukang tua yang baru hari itu datang, Pak Darmo. Wajahnya legam terbakar matahari, tangannya berurat, dan sorot matanya dalam,
seperti orang yang sudah lama menyimpan cerita. "Masih dipakai juga hotel ini, ya?" katanya pelan, sambil menghisap rokok kretek. "Kupikir proyeknya udah berhenti." Raka menoleh. "Bapak pernah kerja di sini juga?" Pak Darmo mengangguk lambat. "Pernah. Dulu waktu pertama kali dibangun. Sama almarhum Sardi." Ia menghembuskan asap, menatap ke arah bangunan yang menjulang. "Dia tukang besi paling rajin yang pernah aku kenal." Raka mencondongkan tubuhnya. "Jadi Bapak kenal dia?" "Kenal," jawab Pak Darmo. "Orangnya pendiam, tapi kalau udah kerja, nggak bisa berhenti. Suka bilang, kalau tangan berhenti, bangunan juga ikut mati." Ia tersenyum tipis. Kata-kata itu aneh, tapi entah kenapa, kayaknya masih kedengeran sampai sekarang. Raka diam. Ia menunggu lanjutannya. Pak Darmo menatap ke arah tiang kren yang menjulang. "Waktu itu hari Jumat, aku masih di bawah. Sardi kerja di atas, sendirian. Dia nggak mau turun istirahat, katanya mau nyelesain bagian terakhir. Aku udah teriak nyuruh turun, tapi dia cuma ngacungin jempol." Ia berhenti sebentar. Suaranya makin pelan. "Setengah jam kemudian, kami dengar suara logam jatuh, terus nggak ada yang sempat nolong. Angin sore berembus melewati tenda, membawa bau debu dan karat." Pak Darmo menarik napas panjang. "Orang bilang, kalau pekerja mati di tempat kerja, sebagian dari dirinya bakal tinggal di situ. Bukan arwah, bukan hantu, tapi kebiasaan yang gak sempat selesai. Kalau setiap hari dia mukul besi, mukul terus, mungkin suara itu tetap tertinggal. Dunia ini suka nyimpen gema dari hal-hal yang dilakukan terlalu sering." Raka memejamkan mata sejenak, membayangkan suara palu yang ia dengar malam itu. "Jadi, Bapak pikir, suara itu cuma sisa?" Pak Darmo mengangguk. "Iya. Sisa kerja. Sisa kebiasaan. Sardi itu nggak dendam sama siapa-siapa. Dia cuma belum sadar kalau pekerjaannya udah selesai." Mereka terdiam lama. Dari arah lantai atas, samar-samar terdengar suara palu bertalu 3 kali. Tok, tok, tok. Pelan, seolah memanggil dari jarak yang tak jauh. Para pekerja yang masih di lokasi spontan berhenti, saling pandang, lalu pura-pura tak dengar. Pak Darmo menatap ke arah sumber suara itu tanpa kaget sedikitpun. "Dengar, kan?" katanya datar. "Itu dia. Aku udah biasa. Tiap kali proyek dibuka lagi, suaranya balik." Raka menggenggam lututnya erat-erat. "Tapi kenapa cuma dia?" Pak Darmo menatap langit yang mulai merah. "Karena cuma dia yang jatuh sambil kerja. Bukan jatuh karena ceroboh. Dia jatuh karena bangunan belum siap menahan dirinya. Jadi mungkin, buat dia, bangunan ini belum selesai." Matahari hampir tenggelam. Bayu memanggil semua pekerja untuk berhenti dan bersiap pulang. Pak Darmo berdiri perlahan, menepuk bahu Raka. "Jangan takut, nak. Kalau besok kamu dengar suara palu lagi, biarin aja. Jangan disahut, jangan dilihat. Anggap aja itu angin yang kerja lembur." Malam turun perlahan. Raka menatap bangunan yang berdiri setengah jadi, siluetnya hitam melawan langit jingga. Dan di kejauhan, dari arah lantai paling atas, terdengar suara logam di palu, pelan tapi pasti, seperti seseorang yang menolak berhenti. Tok, tok, tok. 1, 2, 3. Lalu diam.
Seolah hari kerja baru saja berakhir untuk seseorang yang tak pernah pulang. Proyek hotel itu sedang mengejar tenggat. Bayu, mandor lapangan, memutuskan untuk mempercepat pekerjaan pengecoran lantai atas. Artinya, malam itu mereka harus lembur. Beberapa tukang menolak, tapi ada satu orang yang bersedia. Wira, operator keren yang sudah lama bekerja di berbagai proyek besar. Ia bilang tak masalah, asal ada kopi dan lampu tetap nyala. Menjelang pukul 9 malam, area proyek sudah sunyi. Hanya ada beberapa lampu halogen tinggi yang menyorot ke bangunan, menciptakan bayangan panjang yang bergoyang di antara rangka besi. Wira naik ke kabin keren setinggi hampir 15 meter. Dari sana, ia bisa melihat seluruh area proyek, tenda pekerja di bawah, timbunan pasir, dan bayangan besar bangunan hotel yang belum selesai. Ia menyalakan radio di kabin, stasiun dangdut pelan mengalun. Udara malam lembab dan agak berangin. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu menyalakan sistem keren. Tuas besi berderit pelan. Jam menunjukkan pukul 21.17 ketika ia mendengar suara ketukan logam dari arah lantai atas. Pelan, teratur, seperti seseorang sedang memberi aba-aba. Tok, tok, tok. Ia mendongak. Lampu sorot di atas menyorot ke rangka besi yang belum dicat, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Angin kali, gumamnya, lalu melanjutkan kerja. Beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini disusul dengan sesuatu yang lain. Suara peluit pendek, seperti tanda dari tukang besi di bawah. Wira mencondongkan badan keluar jendela kabin, melihat ke bawah. Lapangan proyek kosong. Ia menekan tombol interkom yang terhubung ke pos jaga. Halo, pos? Ada orang di atas enggak? Hening. Hanya suara desis statis dari radio. Ia ulangi, lebih keras. Pos. Dengar enggak? Ada orang naik ke atas, ya? Masih tidak ada jawaban. Wira menarik tuas keren pelan. Kait logam besar bergerak turun, berayun pelan ke arah bangunan. Tiba-tiba, dari interkom yang tadinya sunyi, terdengar suara berat, parau, serak, seperti terseret dari kejauhan. Turunin pelan aja, kanan dikit iya gitu. Wira spontan menjauh dari mikrofon. Suara itu jelas bukan dari mandor, bukan dari siapapun yang ia kenal. Ia menatap ke arah bangunan, dan pada salah satu lantai yang belum dipasang dinding, terlihat bayangan seseorang berdiri, memakai helm kuning, menatap ke arahnya. Wira menelan ludah. Halo? Siapa di sana? Tidak ada jawaban, hanya suara gesekan besi dari kejauhan. Kemudian suara itu terdengar lagi, kali ini langsung dari interkom. Angkat dikit lagi, terus udah pas. Tangan Wira gemetar di atas tuas. Ia tak tahu kenapa, tapi tubuhnya menuruti instruksi itu, seolah bekerja otomatis. Kait keren bergerak naik sedikit, lalu berhenti tepat di tengah rangka besi. Suara di interkom bergumam pelan, nyaris seperti napas. Bagus rapi sekarang. Wira menatap ke bawah. Bayangan itu masih di sana, berdiri di tepi lantai, memandangi keren. Dan sebelum lampu sorot bergetar pelan tertiup angin, Wira sempat melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Bagian bawah tubuh bayangan itu samar, seperti asap yang melayang. Lalu hilang begitu saja. Tiba-tiba radio di kabin menyala sendiri, lagu dangdutnya berubah jadi statis kasar. Suara lain muncul di sela-selanya, hentakan besi, desahan berat, lalu teriakan pendek yang terputus, seperti seseorang terjatuh dari ketinggian. Wira menutup telinganya, jantungnya berdetak cepat.
Ia meraih tangga darurat dan turun secepat mungkin. Begitu mencapai tanah, ia menoleh ke atas, kren masih bergoyang pelan, kait logamnya berayun seperti baru saja digunakan. Bayu yang baru datang dari pos jaga menatapnya heran. "Kenapa lo, Wir? Muka lu pucat banget." Wira tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah atas sambil gemetar. "Tadi, ada yang nyuruh aku dari interkom, suaranya kayak tukang besi." Bayu menatap kren itu lama, lalu berkata pelan, "Di atas kosong, Wir. Semua tukang udah pulang dari sore." Dari kejauhan, terdengar lagi 3 ketukan halus di logam kren. Tok, tok, tok. Dan malam itu, tidak ada satupun yang berani menengok ke atas lagi. Keesokan paginya, suasana proyek terasa janggal. Tidak ada yang berani bicara keras. Para tukang bekerja lebih cepat, seolah ingin segera menyelesaikan pekerjaan sebelum sore tiba. Wira, operator kren, izin tidak masuk. Katanya demam. Tapi orang-orang tahu, bukan tubuhnya yang sakit. Raka datang lebih pagi dari biasanya. Ia masih memikirkan kejadian malam tadi yang diceritakan Bayu. Di tangannya, ia membawa foto dari malam sebelumnya, hasil tangkapan CCTV yang dipasang di dekat kren. Gambar itu buram, tapi di antara kabut debu dan lampu sorot, tampak bayangan seseorang berdiri di lantai 14. Padahal, menurut laporan, semua pekerja sudah turun pukul 5 sore. Raka memutuskan mencari catatan proyek lama. Mungkin, pikirnya, ia bisa menemukan laporan kecelakaan kerja yang dulu pernah terjadi. Gudang penyimpanan dokumen terletak di sisi belakang proyek, bangunannya kecil, temboknya penuh noda semen dan lumut. Ketika ia membuka pintunya, udara lembab dan bau kertas tua langsung menyeruak. Rak-rak kayu di dalamnya berderet rapat, penuh dengan map berdebu dan kertas yang menguning. Ia mulai mencari di bagian bertanda, proyek Hotel Rimba Raya tahap awal. Di situ ada tumpukan map lusuh, diikat tali rafia. Sebagian sudah sobek. Raka menarik satu berkas dengan tulisan tangan pudar. Laporan harian Juli 2016. Ia membukanya di atas meja tua. Di dalamnya ada daftar kehadiran pekerja, lembar laporan cuaca, dan catatan mandor. Semua terlihat biasa, sampai ia menemukan satu halaman yang berbeda. Kertasnya penuh noda, seperti bekas tangan yang kotor semen. Di atasnya tertulis, nama, Sardi. Bagian, tukang besi. Tanggal, 22 Juli 2016. Catatan mandor, menolak istirahat. Bersikeras menyelesaikan sambungan besi lantai 14. Katanya, kalau besi belum disatukan, bangunannya belum punya tulang. Kejadian, pukul 16.50 terdengar bunyi jatuh dari ketinggian. Ditemukan sudah tidak bernyawa. Raka menatap tulisan itu lama. Tiba-tiba, sesuatu yang berat menekan dadanya. Ia bisa membayangkan hari itu dengan jelas, cahaya sore, suara molen, dan seorang tukang yang sendirian bekerja di atas sana. Ia membalik lembar berikutnya, dan menemukan satu map tambahan yang dilipat seperti tidak resmi. Di depannya tertulis dengan spidol hitam, catatan harian Sardi. Raka membuka perlahan. Isinya berupa potongan kertas kerja. Sebagian hanya berisi coretan waktu dan angka, tapi di sela-selanya ada catatan pribadi, ditulis dengan tulisan tangan kasar dan goyah. 19 Juli. Besi banyak yang bengkok. Kalau dipaksa nanti bangunan goyang. Aku udah bilang ke mandor, tapi katanya masih bisa dipakai. Aku benerin aja sendiri. 20 Juli. Capek, tapi senang.
Kalau besi disambung rapi, rasanya kayak bangun sesuatu yang bakal hidup. 21 Juli. Besi di lantai 14 terakhir. Besok mau selesaikan. Setelah itu baru bisa tenang. Halaman terakhir sudah kusam dan sebagian tinta luntur, tapi satu kalimat masih terbaca jelas di bawah tanda tangan kecilnya. Kalau aku jatuh pun, semoga bangunan ini tetap berdiri. Raka terpaku. Tangannya gemetar pelan saat menyentuh tulisan itu. Kertasnya dingin, meski udara di ruangan terasa panas dan pengap. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari atas rak, selembar helm kuning tua dengan logo perusahaan lama. Catnya sudah pudar, tapi di bagian dalamnya ada tulisan spidol. Sardi. Raka mundur selangkah, napasnya tercekat. Helm itu bergulir pelan di lantai, berhenti tepat di ujung sepatunya. Sunyi. Hanya suara detak jam di dinding dan hembusan angin dari celah pintu. Lalu terdengar pelan, samar sekali, seperti ketukan dari dalam tembok. Tok, tok, tok. 3 kali. Persis seperti suara palu yang pernah ia dengar dari lantai atas. Raka menatap helm itu lama, lalu berbisik hampir tak terdengar. Bangunan ini belum selesai, ya, Pak Sardi? Helm itu diam. Tapi entah kenapa, udara di gudang terasa sedikit lebih ringan. Seolah seseorang di tempat lain akhirnya mendengar, dan untuk pertama kalinya, berhenti bekerja. 6 bulan kemudian, proyek Hotel Rimba Raya akhirnya mendekati akhir. Bangunan sudah berdiri utuh, kaca-kaca besar dipasang, lampu-lampu lobi dinyalakan, dan pekerja tinggal menyelesaikan bagian kecil di lantai atas. Tak ada lagi suara aneh, tak ada lagi laporan kejadian janggal. Tapi setiap orang yang pernah bekerja di sana tahu, ada sesuatu yang membuat mereka berhati-hati setiap kali mendengar suara logam bersentuhan. Raka kini sudah lebih tenang. Ia menyimpan helm kuning bertuliskan, Sardi, di ruang kantor proyek, di atas rak paling atas. Sejak hari ia menemukannya, tak ada kejadian aneh lagi di gudang. Entah kebetulan, entah memang ada yang sudah beristirahat. Hari itu, langit cerah. Semua pekerja berkumpul di halaman depan hotel untuk mendengar pengarahan terakhir dari Bayu. Besok kita serah terima, katanya dengan nada lega. Kerja bagus semua. Udah waktunya kita tutup lembaran panjang ini. Tawa kecil terdengar. Wajah mereka lega. Raka memotret suasana itu untuk laporan akhir. Wajah lelah tapi puas, bangunan tinggi menjulang di belakang mereka, matahari sore memantulkan cahaya ke jendela-jendela yang baru dibersihkan. Ia sempat menoleh ke atas, ke arah lantai 14. Tempat itu tampak kosong, hanya selembar kain plastik tersisa di pinggir balkon. Sore menjelang malam. Para tukang berkemas, kren dimatikan, suara molen berhenti. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, lokasi itu benar-benar sunyi. Raka berjalan naik ke lantai atas sendirian, ingin mengambil beberapa foto terakhir sebelum proyek resmi ditutup. Tangga berdebu, udara mulai dingin, tapi ia terus naik sampai ke lantai 14. Begitu tiba di sana, ia berhenti. Cahaya senja masuk lewat lubang dinding yang belum tertutup, memantul di besi-besi yang mulai berkarat. Raka berdiri di tempat yang disebut dalam laporan, tempat Sardi jatuh. Ia menatap ke bawah, membayangkan bagaimana rasanya berdiri di sana sendirian, di antara angin sore dan suara mesin yang jauh di bawah. Ia berbisik pelan, bangunan ini sudah berdiri, Pak Sardi. Udah selesai. Tak ada jawaban, hanya suara angin yang melewati rangka baja. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar 3 ketukan pelan. Tok, tok, tok. Raka menahan napas.
Suara itu terdengar lembut, berbeda dari sebelumnya. Tidak berat, tidak terburu-buru. Lebih seperti sapaan terakhir. Ia memejamkan mata sebentar. Dalam bayangannya, ia melihat sosok pria dengan helm kuning, berdiri di seberang lantai, tersenyum samar sambil memegang palu besi. Lalu perlahan-lahan, sosok itu berjalan mundur, semakin jauh, hingga lenyap di antara cahaya jingga senja. Raka menunduk, tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak." Ia menuruni tangga perlahan. Dari kejauhan, lampu-lampu hotel baru mulai menyala satu persatu, menerangi dinding kaca dan besi yang kini berdiri kokoh. Di bawah sana, para tukang sudah bubar, meninggalkan alat-alat kerja yang tersusun rapi, palu, gergaji, ember semen. Dan di antara semua itu, satu palu besi tua tergeletak di lantai, ujungnya berdebu tapi gagangnya bersih, seolah baru saja digunakan. Raka memungutnya, lalu meletakkannya di atas meja dekat helm kuning itu. Ia menatap keduanya lama, lalu menutup pintu proyek dengan tenang. Malam turun perlahan di atas hotel yang baru selesai dibangun. Tak ada lagi suara palu, tak ada lagi ketukan dari lantai atas. Hanya angin yang lewat membawa gema samar, bukan suara kerja, bukan keluhan, hanya bisikan ringan dari seseorang yang akhirnya bisa berhenti. Bangunan itu berdiri. Dan Sardi pun, akhirnya, selesai bekerja.